Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji pada uji kinerja program profesi guru. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohmanto. Saya adalah guru bahasa Indonesia di kelas 11 MA Gopi Banjit, sekaligus sebagai mahasiswa DPG dalam jabatan batch 4 periode November tahun 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 25001 03924 156188. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 11 MA Gopi Banjit, Waikanan, Lampung. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menganalisis nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku semua, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, silakan berdoa dengan Asmaul Husna dan menyanyikan lagu Mars Madrasah. Silakan berdiri semua. Siapa? Orang Apa kabar anakku semua? baik. Sudah siap belajar? Masih semangat? Tunjukkan semangat. Baik anakku semua, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mendata kehadiran kalian semua. Amira, ada? Dika Biasa, Elkanur Azhara, Kalinda Nur Asifa, Ilma Nur Khalifah,
Razala Rizky Pratama, Hadir, Pak. Satria Nada, Hadir, Pak. Saripatul Maulida, Dita Yulia, Dirwansa. Hadir. Baik, anak-anakku semua, kita hari ini akan belajar tentang cerita pendek, yaitu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Tujuan pembelajaran, Bapak sangat mengharapkan dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa membaca cerpen dengan baik, analisis nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Cerita pendek yang mau kita bahas hari ini adalah cerita pendek berjudul Tanah. Tanah. Karya siapa? Karya Martin Alaida. Karya Martin Alaida. Melalui pembelajaran hari ini anak-anakku semua, kita juga mencoba untuk menjadi insan-insan yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada diri sesama manusia, cinta lingkungan dan cinta pada diri. Tadi kita baca Asmaul Husna, itu bentuk cinta kepada siapa? Allah. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita menyanyikan lagu Mas Madrasah, bentuk cinta kita kepada siapa? Tanah air. Kalau kita nanti akan membaca cerpen, bentuk cinta kita kepada siapa? Bagus, cinta ilmu pengetahuan. Di pertemuan kedua sudah membahas tentang cerita pendek ya, masih ingat ya? Ya, Pak. Cerita pendek itu apa sih? Saya, Pak. Cerita pendek adalah cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Mengapa cerita pendek itu cerita yang dapat dibaca sekali duduk? Siapa yang menanggapi? Karena katanya lebih dari 10.000 kata. Tidak lebih dari 10.000 kata. Karena kita sudah pernah belajar tentang cerita pendek itu, Bapak yang mengingatkan bahwa dalam cerita pendek itu ada juga yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yo, siapa yang bisa jawab apa itu unsur intrinsik cerpen? Silakan Dita. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam sastra itu sendiri. Berikan aplaus buat kita. Nah, karena kita menjawab unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam, berarti unsur ini itu berarti unsur dalam. Nah, sekarang apa saja unsurnya? Yang pertama, tema, apa lagi? Latar. Apa lagi? Alur. Apa lagi? Amanah. Gaya bangsa. Bagus. Semoga berhasil. Ya, ternyata kalian masih Ingat. ingat. Memang harus seperti ini, tidak boleh melupakan pelajaran yang sudah lalu, karena pelajaran yang sebelumnya terus bersambung di pelajaran hari ini. Apa itu unsur ekstrinsik coba? Saya, Pak. Coba Satya. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Unsur dari luar. Misalnya apa? Dari moral. Moral, apa lagi? Ada nilai sosial. Misal, Karena saling berinteraksi. betul, peduli ya. Selain kita sebagai punya perilaku baik, kita juga punya kepedulian kepada sesama. Nah, itulah yang kemudian mengisi cerita pendek. Nah, kita akan konfirmasi ke bagian berikutnya ini. Cerpen adalah jenis karya sastra prosa fiksi yang menceritakan satu kejadian atau pengalaman atau konflik tunggal yang dialami tokoh secara ringkas dan padat, biasanya terdiri kurang dari 10.000 kata. Kemudian berfokus pada satu situasi saja dan dapat diselesaikan dalam satu atau sekali duduk. Kira-kira betulkah jawaban kalian tadi? Artinya jawaban kalian terkonfirmasi nih.
di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa yang pernah nonton film dari cerpen atau novel yang ada di televisi? Siapa yang pernah nonton? Saya Pak. Ada Satria, ada Felinda. Coba Felinda, novel-novel apa yang, film apa yang pernah kamu tonton? Laskar Pelangi karya dari Andrea Hirata, Pak. Ada lagi? Apa? Dita, novel apa? Film apa yang kamu tonton? Tiga Srikandi. Novel apa? Film apa? Novel 5 cm. 5 cm. Nilai apa yang, saya mulai dari Dita. Dita, nilai apa yang kamu dapat dari nonton film 3 Sekandi? Saya menonton film itu membuat saya sadar bahwa mencintai tanah air Indonesia sangat penting. Sebagaimana perjuangan para atlet putri Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa. Saya juga ingin mengharumkan Indonesia dengan menjadi pelajar sukses di kemudian hari. Bagus. Felinda, tadi film apa yang kamu tonton? Laskar Pelangi, Pak. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Bagaimana film itu? Dari novel itu, Pak, saya pribadi merasakan bahwa pentingnya belajar dan menuntut ilmu dan pentingnya menjalin persahabatan yang kokoh. Bagus. Karena hari ini kita akan menganalisis nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek Tanah Air karya Martin Alaida. Apa sih ulasan sedikit tentang cerpen Tanah Air karya Martin Alaida? Coba dibaca. Coba baca. Latar belakang sejarah pada cerpen ini berkaitan dengan beberapa peristiwa setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 dan dampaknya bagi orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bagus. Ini sedikit dari latar belakang cerita pendek Tanah Air karya Martin Alaida. Lalu apa yang mau kita lakukan? Silakan bentuk kelompok 3-4 orang dan gunakan HP, handphone bawah yang sudah Bapak minta untuk dibawa, ya, untuk mengakses internet dengan tujuan menemukan informasi tentang latar belakang sejarah cerpen Tanah Air karya Martin Alaida. Silakan bergabung di kelompok yang sudah disepakati bersama. Kata kuncinya latar belakang sejarah diciptakannya, ditulisnya cerpen Tanah Air. Silakan. Ada? Boleh dibuka, dibuka. Untuk tambahan. Iya, di sini kan ada nih. Buka. Boleh ditambahkan. Latar belakang diciptakannya cerita-cerita Tanah Air karya Martin Alaida. Ini kan satu singkatannya nih. Moral, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok moral ingin menjelaskan tentang latar belakang dari cerpen Martin Alaida. Latar belakang cerpen Tanah Air karya Martin Alaida berakar pada kisah tragis eksil politik Indonesia pasca peristiwa gerakan 30 September 1965. Tepuk tangan untuk kelompok moral. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambut kelompok sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial ingin mempresentasikan apa itu latar belakang cerita pendek Tanah Air. Tanah Air. Silakan dimulai. Cerpen Tanah Air karya Martin Alaida sebagaimana Bapak sampaikan tadi di awal, kami mendapatkan informasi bahwa cerpen tersebut sebenarnya mengeluas berbagai peristiwa gerakan 20 September
1965 selama ini oleh pemerintah Orde Baru. Dikaitkan bahwa Partai Komunitas Indonesia (PKI) ingin melakukan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah Soekarno. Hal itu dimulai dengan membunuh 7 jenderal Angkatan Darat yang sekarang disebut sebagai pahlawan revolusi. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk dan kembali ke tempat. Sekian presentasi dari kelompok sosial. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kelompok agama berani. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama ingin mempresentasikan alur cerpen dari karya Marvin Alida. Temuan kelompok kami tentang selaras dengan temuan kelompok sosial bahwa akibat dari peristiwa gerakan 30 September dan terbunuhnya 7 jenderal Angkatan Darat tersebut, akhirnya PKI kemudian dilarang ada di Indonesia. Baik, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Silakan duduk dan kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat buat kelompok agama. Kelompok Polbud Politik dan Budaya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Polbud ingin mempresentasikan hasil pencarian kami dari tugas yang tadi. Silakan dibaca. Kami menemukan informasi dari sumber di Google bahwa cerpen tersebut menceritakan tentang adanya revolusi kebudayaan. Secara resmi disebut revolusi kebudayaan proletarian besar. Revolusi ini adalah sebuah gerakan sosial-politik yang terjadi di Tiongkok dari tahun 1916 sampai tahun 1976. Masih semangat? Kita relaksasi dulu. Silahkan berdiri semua. Kedua, saya akan katakan gerak sesungguhnya dan gerak yang tidak sesungguhnya. Oke, sudah siap? Siap. 3, 2, 1. Sesungguhnya maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Tidak sesungguhnya maju. Mundur. Kanan. Kiri. Maju. Tepuk tangan yang kita semua. Baik ya, sudah enak ya? Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing dan duduk dengan nyaman. Kata kita berikutnya adalah kita akan mulai membaca cerita pendek Tanah Air karya Martin Alaida. Hatiku teduh, biar terkelihatan tenang. Cuma mata kesannya yang terus memandangiku dengan gaduh. Seakan aku ini siapa? Lanjutkan. Dari tangan sampai kaki, kemeresan memotong kuku, menyukai angin pagi yang menderas dan dingin memukuli bendera. Menjelang matahari terbit, diucapkannya seperti merapat mantra atau pesan yang aku tahu kepada siapa. Setengah jam lagi, begitu matahari terbit, mereka akan datang membebaskan kita. Tuduhan yang baru saja dia timpakan padaku. Katanya tanah itu dia bawa ketika meninggalkan Jakarta menuju Kairo dan kandas di Peking. Tak sampai 5 tahun setelah bertemu di kantor itu, begitulah kalau tak salah ingatku. Setelah putra tunggal kami itu kembali ke Australia, ketegangan yang dialami suamiku bukannya mengendur. Bercakap-cakap di taman, di meja makan, di tempat tidur, dia tak habis-habisnya mengutuk dirinya sendiri karena ucapan anaknya yang masih kecil.
bahwa dia bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Di dekatnya ada secarik kertas yang berkata, Tanah Air Indonesia. Kesan awal kelompok Polbut saat membaca cerpen ini apa? Silakan sampaikan. Kami merasa bahwa dalam cerpen tersebut ada nuansa keterasingan. Cerpen ini menonjolkan perasaan secara psikologis. Tokoh utama merasa asing di negara tempat dia tinggal, namun juga tidak bisa kembali ke rumah aslinya, yakni di Indonesia. Oke, ulangan. yang terbuang dan kehilangan kewarganegaraan akibat peristiwa politik tahun 1965. Oke, ulangan. Setelah kami membaca cerpen tersebut, kami sepakat bahwa ada sebuah refleksi sejarah yang kelam. Maksudnya adalah bahwa kami sebagai pembaca diajak merefleksikan kembali sejarah kelam Indonesia dari sudut pandang korban eksil. Saya pribadi merasa kesan yang mendalam saat membaca cerpen Tanah Air karya Martin Alaida. Saya melihat adanya sebuah kerinduan mendalam pada tanah air. Martin Alaida sebagai penulis cerpen tersebut telah berhasil menggambarkan kepada bertambah kekuatan ikatan emosional tokoh meskipun sudah kompromi. Baik, kalian sudah melakukan satu kegiatan yang luar biasa, membaca cerpen, menyampaikan kesan awal dalam membaca cerpen. Ada satu lagi kegiatan yang harus kalian lakukan, dan ini harus dikerjakan secara berkelompok dan objektif karena sifatnya tes. Untuk melakukan itu, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta atau LKPD. Kelompok Polbut, kelompok moral apa? Sosial ya. Kelompok sosial, kemudian kelompok moral, kelompok agama. Ya, perhatikan. Saya bacakan dulu. Coba perhatikan. Perintahnya, setelah kalian membaca cerpen Tanah Air karya Martin Alaida, diskusikan dan jawab pertanyaan di bawah ini. Masing-masing ada di LKPD kalian. Temukan arti kosakata di bawah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuliskan jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Yang kedua, jawab pertanyaan di bawah ini untuk menggali unsur-unsur ekstrinsik berupa nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Tanah Air karya Martin Alaida. Silakan diskusikan dan temuan nilai-nilainya langsung diisi di kolom kotak ini. Sekarang silakan diskusikan dengan baik dan jawab. Ini diisi pakai dari di internet, di sumber ya internet digunakan. Ada 10 kosakata. Ini kosakata dicerpen semua. Waktu habis. Selesai. Selesai, Pak. Baik. Masih semangat? Berdiri semua. Tepuk semangat. Dulu kembali. Masih kembali pada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu presentasi kelompok moral. Silakan maju. Baik, silakan presentasikan. Dimulai. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan temuan tentang kosakata yang tertera di kertas LKPD. Ya. 1. Duduk, tenang atau aman. Ganjil, lain daripada yang lain atau tidak sebaik.
sebagian besar. Ini nilai moral yang terkandung dalam cerpen tanah air, seperti pentingnya permintaan maaf saat kita berbuat salah. Bintik kutipan, tidakkah kau bisa menafsirkan sebutannya padamu itu sebagai tanda permintaan maaf, bahwa kau adalah ayahnya yang baik, bahwa kau tak pulang-pulang bukan lantaran kehendakmu. Baik, selesai? Selesai. Ya, berikan tepuk tangan untuk LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Baik, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, presentasi berikutnya dari kelompok agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama ingin memberi jawaban yang dikasih soal tadi. Nilai politik yang terkandung dalam cerpen Tanah Air adalah adanya konflik politik di Tiongkok pada saat pemimpin Tiongkok Mao Zedong ingin meluruskan ajaran komunisme. Bukti kutipan, menurut cerita kawan-kawannya itu pula, ketika revolusi kebudayaan membanjir di seluruh daratan Tiongkok, dia acap kali termenung, tak percaya akan apa yang dia saksikan. Cocok tidak jawabannya? Itu nilai politik betul? Betul. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Silakan ditutup dan kembali ke tempat. Setelah serahkan LKPD ke Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Jadi apa kesimpulan pelajaran hari ini? Mempelajari cerita pendek dan menganalisis nilai-nilai di dalamnya akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang punya kesimpulan lain? Boleh? Ilma mau bicara? Silakan Ilma. Apa kesimpulan yang bisa kamu sampaikan? Kesimpulan dari latar belakang cerpen adalah cerpen ini mengingatkan pada orang-orang Indonesia yang kehilangan kemerdekaan dan terbuang dari tanah airnya, dan mereka harus menjadi eksil di Eropa. Oke, boleh. Mengapresiasi nilai adalah bentuk cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Adanya nilai moral, nilai sosial, ya, nilai moral berarti adanya bentuk cinta kita kepada tuntunan agama. Apakah pada saat kalian mengerjakan soal-soal tadi dari LKPD ada hal yang sulit? Tidak? Karena kalian sudah belajar membaca, menganalisis nilai cerita pendek, maka pada pertemuan berikutnya kalian tulis cerita pendek. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oh, baik. Ketua kelas, silakan dipimpin doa sebagaimana doa biasa mau pulang. Silakan. Cakap. Ramai.